GERD aku itu datang dan pergi ya. Jadi GERD aku tuh biasa kambuh kalau aku telat makan, kalau lagi asik gitu, aku tuh lupa makan gitu. GERD dan asam lambung biasa itu apa sih bedanya? So stay tune, ayo kita bahas. Jadi proses terjadinya MA itu seperti ini. Bayangin lambung kita punya lapisan pelindung kayak tembok. Nah, pas kamu telat makan atau stres, pabrik asam lambung malah produksi asam terus-terusan. Karena nggak ada makanan yang diolah, asam ini akhirnya makan tembok lambung kamu sendiri sampai lecet. Itulah kenapa rasanya perih dan mual. Sedangkan GERD, di atas lambung kita itu ada katup. Bentuknya kayak pintu otomatis. Harusnya pintu ini cuma buka buat makanan masuk, terus langsung kunci rapat. Tapi karena kita sering langsung rebahan habis makan atau sering makan gorengan, pintu itu jadi lemes dan atau bau. Pas pintunya nggak rapat, asam yang lagi tinggi di lambung tadi nyembur naik ke kerongkongan karena kerongkongan kita nggak punya tembok pelindung kayak lambung. Asam itu rasanya membakar banget sampai ke dada dan bikin mulut jadi pahit. Sebagai apoteker, aku bisa sarankan dua pengobatan. Yang pertama bisa pakai obat dan yang kedua itu mengubah gaya hidup. Kalau untuk pengobatan dengan medis, apoteker biasanya memberikan kombinasi sesuai tingkat keparahannya. Jadi obat yang biasa dipakai itu kalau misalnya asam lambung lagi naik-naiknya, kita bisa pakai antasida. Antasida di sini bisa dikatakan sebagai si pemadam kebakaran. Contohnya itu kamu bisa dapatkan di antasida Dowen, Milanta, dan lain sebagainya. Fungsinya menetralkan asam lambung yang sudah terlanjur banyak di lambung. Ini buat pertolongan pertama saat perih melilit. Kemudian yang kedua ada H2 blocker atau PPI. Ini ibarat kata si pengatur keran. Contohnya di apotek adalah ranitidin, omeprazol, lansoprazol, dan lain-lain. Fungsinya menghentikan produksi asam di sumbernya. Jadi dia mematikan keran pabrik asamnya. Biasanya itu diminum 30 menit sebelum makan pagi biar efektif seharian. Kemudian ada juga namanya sukralfat. Kalau sukralfat ini bisa dikatakan sebagai si plester lambung. Jadi fungsinya kalau lambungnya sudah luka atau mah, obat cair ini bakal melapisi dinding lambung kayak plester supaya lukanya nggak perih saat kena asam. Kemudian ada juga yang namanya alginat. Kalau bahasa awamnya kita bisa bilang dia si penghalang pintu. Contohnya itu Gaviscon karena dia fungsinya membentuk lapisan busa di atas lambung supaya asam nggak bisa loncat naik ke kerongkongan. Jadi ini paling ampuh buat penderita GERD. Dan yang paling penting adalah sebelum mengkonsumsi obat-obat ini kalian harus minta informasi dari apoteker. Karena untuk minum obat-obat ini ada beberapa cara tertentu berbeda dengan cara minum obat lainnya. Misalnya diminum sebelum makan atau obat ini bisa dicampur dengan obat lain, itu harus kalian dapatkan informasinya dari apoteker. Saya Apoteker Rilis, thank you for watching, see you in the next video, bye!